Kreativitas itu nggak bisa lahir dari pikiran yang terjajah, jiwa yang terjajah. Kreativitas itu pasti lahir dari pikiran dan jiwa yang merdeka. Itu pasti. Ngopi. Ngobrol pikiran Indonesia. Saya diundang untuk bicara tentang ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif ini sekarang menjadi kata-kata yang happening, dan kira-kira ini menjadi apa ya, semacam indikasi bahwa dia sudah menjadi pembicaraan pada level tertentu. Pokoknya kalau kita ngomong soal ekonomi kreatif jadi keren lah, kira-kira begitu. Dan yang menjadi catatan penting bagi saya adalah antum ini kan kelahiran 90-an ya? 95 ke sini ya? Saya 91. Antum 91. 95, 96, 97. Ya, rata-rata kan. Rata-rata segitu. Iya, berarti antum Gen Z. Ya. Antum ini bukan milenial lah. Gen Z. Antum udah post milenial. Dan orang-orang di Gen Z ini natif demokrasi. Orang itu mendapatkan kebebasan itu given. Bukan seperti zaman saya, kebebasan itu perlu diperjuangkan. Antum ini lahir melek politik, melek ke dunia, itu sudah given. Artinya kebebasan yang antum merasakan sekarang ini given. Jadi antum ini nggak punya imajinasi perlawanan, antum nggak punya. Antum nggak punya imajinasi dikungkung sama rezim ini, antum nggak punya. Antum ini nggak punya imajinasi hidup di situasi yang tertekan ini, antum nggak punya. Makanya kalau misalnya di antara antum itu masih ada merasa pikirannya terjajah, tertekan, ya repot. Entah oleh apapun ya. Tertekan oleh ide, tertekan oleh politik, tertekan oleh penguasa, terjajah oleh pikiran-pikiran. Ini jadi masalah. Begitu kira-kira. Jadi sebenarnya generasi antum ini relatif lebih clean. Nah, harusnya ketika membahas masalah bisnis, terutama soal ekonomi kreatif, aneh pengen membahas masalah soal kreativitas ini. Kreativitas itu kata kuncinya, dia tidak bisa lahir dari pikiran yang terjajah. Itu keyword pertamanya. Kreativitas itu nggak bisa lahir dari pikiran yang terjajah, jiwa yang terjajah. Kreativitas itu pasti lahir dari pikiran dan jiwa yang merdeka. Itu pasti. Ya. Kalau antum tanya terjajah atau merdeka dari apa? Ya dari apapun. Begitu. Ya. Makanya kalau kita bicara soal misalnya konglomerat baru, itu trennya di dunia. Pertama, dia makin muda. Makin muda. Yang kedua, orang-orang ini pikirannya liberal, minimal sekuler. Antum coba perhatikan itu ya, Elon Musk, Mark Zuckerberg, atau generasi yang lebih tuanya. Ini orang-orang yang nggak ada yang percaya Tuhan lah. Bahkan dari silsilah keluarganya juga berantakan juga. Kondisi keluarganya begitu ya. Kalau antum baca sejarah misalnya Warren Buffett, gimana derita istrinya itu tinggal sama dia, atau Bill Gates, ya kan, Jeff Bezos, Elon Musk. Paling yang rada kelihatan rukun baru Mark aja. Ya kita doain semua rukun terus lah ya. Amin. Supaya ada contohnya. Kenapa? Karena memang orang-orang yang ini, orang-orang model begini, ini pikirannya nggak bisa dikungkung, nggak bisa dijajah pikirannya. Bahkan ketika si Mark atau Elon Musk, jadi kan sebenarnya ketika kapitalisme ini sedang mengalami declining, globalisasi juga dipertanyakan. Ya, sejak 2016 Trump itu menang kan, globalisasi ini kan menjadi goyang. Muncul nasionalisme baru,
yang kemudian ini orang anggap globalisasi ini sudah tamat. Akhirnya negara ini mikirin dirinya sendiri. Secara ekonomi muncul istilah proteksionisme. Cina mau kirim barang ke Amerika dikasih pajak gede. Istilahnya perang dagang. Tapi Cina lebih pinter. Dia punya dua mata uang. Mata uang yang di dalam negerinya dia buat rendah sehingga kos produksi di dalam negeri menjadi rendah, sehingga barang ini bisa masuk kemana-mana. Nah, ini mulai perang dagang kayak begitu. Nah, globalisasi yang dicetuskan oleh negara-negara barat justru malah dimenangkan oleh Cina. Akhirnya negara barat sendiri mempertanyakan kemana ini arah globalisasi. Balik lagi dia memproteksi negaranya masing-masing. Nah, kapitalisme ini makin gak jelas, globalisasi juga makin gak jelas. Akhirnya sekarang elit global ini bingung. Global supply chain, mata rantai pasok global di dunia, itu juga mengalami banyak sekali disruption dengan era digital seperti sekarang. Ini semua orang sekarang sedang bingung, kira-kira begitu. Nah, sekarang muncul istilah digital ekonomi sebagai pengembangan dari ekonomi kreatif. Ya. Ini juga melahirkan semacam ekonomi baru yang akhirnya ini merusak apa yang kita sebut sebagai dasar dari ekonomi, yaitu mengkapitalisasi aset. Orang sekarang mendefinisikan aset itu bukan lagi sebagai aset tetap yang bentuknya misalnya tanah, rumah, ya kan, alat-alat produksi yang memiliki penyusutan dan lain sebagainya. Sekarang ini barang-barang yang sifatnya ini masih di dalam otak manusia, ini sudah dianggap sebagai aset digital. Ini kan efek dari krisis subprime mortgage 2008 yang orang itu akhirnya ini mempertanyakan kapitalisme ini ternyata nggak bisa bikin kita sejahtera. Efek langsung dari kapitalisme itu adalah membuat gap, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Coba antum bayangkan ada satu orang misalnya yang nilai bersih kekayaannya itu setara dengan APBN Indonesia misalnya 2.000-4.000 triliun. Ini kan luar biasa. Bahkan Apple itu kalau digabungkan antara negara-negara Afrika itu masih lebih kaya Apple. Nah, ini kapitalisme ini melahirkan kesenjangan yang luar biasa. Nah, itu yang kemudian ada banyak orang-orang yang pegiat-pegiat ekonomi di pinggiran itu melihat bahwa kalau misalnya aset-aset tetap ini ya tetap dikuasai oleh orang-orang kaya, ini tidak terjadi fairness di dalam kehidupan bersama. Makanya dia ciptakan satu aset digital yang effortnya itu mesti memecahkan kode-kode tertentu yang istilahnya adalah algoritma. Muncullah Bitcoin, ya kan? Cryptocurrency yang dia memakai sistem blockchain. Sistem blockchain ini, ya, ini sebenarnya adalah protes terhadap sistem perbankan dunia yang dikuasai hanya oleh elit-elit itu. Karena blockchain ini sifatnya dia open ledger, jurnalnya dia terbuka, bukan seperti uang fiat yang kita pakai sekarang ini. Ini pembukuannya adanya di bank. Nah, mereka sekarang lagi berusaha untuk melawan sistem yang mapan ini. Yang mau saya sampaikan adalah sekarang ini di dunia ini sedang ada semacam konflik yang agak serius terkait ekonomi konvensional dengan digital ekonomi. Yang perbedaan langsungnya adalah tentang mendefinisikan apa itu jenis-jenis aset.
Nah, ini antum harus agak hati-hati terkait dengan bagaimana memanage soal ekonomi kreatif. Walaupun sekarang, tadi seperti yang Anda tanya, sebenarnya hampir semuanya bisnis-bisnis antum ini belum ada yang gimana-gimana gitu ya, dari sisi idenya. Karena tadi saya kira anak kami itu ada yang sudah mengeluarkan NFT atau bikin koin sendiri, begitu kira-kira ya. Saya udah punya NFT. Oh, udah punya NFT. Ya. Sudah bikin koin sendiri dan lain sebagainya, tapi ternyata ya, antum juga masih sifat bisnisnya ini bisnis yang konvensional. Walaupun ada dari sisi marketingnya nih sudah memakai digital. Ya. Nah, kalau misalnya masih seperti itu tahapannya, ya memang berarti yang mesti antum lakukan adalah membuat semacam bisnis plan. Nah, bisnis plan ini antum mesti hati-hati ya. Kenapa? Karena sekarang ini banyak konsep-konsep bisnis yang dari para trainer, coach, macam-macam itu ya. Itu seolah-olah keren, padahal sebenarnya rapuh. Antum bisa terjebak ke skema Ponzi misalnya. Diambilin ini duit-duitnya ini dari member ini sampai di atas diputer. Ya. Anda tidak sebut misalnya sistem MLM itu hampir semuanya begitu, enggak begitu ya. Tapi kalau misalnya antum mau start bisnis, jangan masuk kepada skema bisnis yang modelnya seperti itu. Tadi ya, kalau secara teknis UMKM nggak berkembang itu tadi sudah saya jelaskan bahwa kemampuan UMKM itu di dalam literasi keuangan itu sangat minim. Ya. Kenapa? Karena orang itu biasanya dia masuk ke bisnis UMKM itu, dia jual hari ini untuk makan hari ini dan untuk modal besok. Jadi horizon cara berpikirnya itu nggak panjang. Dan itu yang terjadi banyak sekali di masyarakat kita. Itu yang tadi saya jelaskan. Mamang jual batagor zaman saya SMA, lalu saya sekarang datang ke SMA lagi, Masih sama orang. masih jual batagor dengan orang yang sama, bedanya dia lebih tua aja. Gitu ya. Karena tadi kesadaran dia tentang literasi keuangan itu nggak ada. Dia tuh nggak paham bagaimana mengalokasikan, misalnya dia menginvestasikan sebagian marginnya itu untuk pengembangan bisnis misalnya. Itu kan nggak ada. Padahal kalau dia disiplin dengan alokasi-alokasi yang sudah dirumuskan misalnya, yaitu dia bisa berkembang. Aziz yang telah memaparkan pengalamannya, ilmunya kepada kita semua terkait bisnis. Nah, ini kita sampaikan juga ya bahwasanya kegiatan kita ini continue ya dan berkesinambungan dan juga berkelanjutan, sehingga kita berharap ini terutama di Jabodetabek apa yang dipesankan oleh Abang Da kita tadi itu membesarkan kader-kadernya sehingga kemudian kami bisa besar ini bisa terwujud gitu. Jadi memang tujuan kita pun sebenarnya bukan membisniskan kami ya, tapi bagaimana agar kader-kader kita ini bisa besar dan memiliki jaringan bisnis yang besar gitu. Dan ini insya Allah berkelanjutan juga. Ini mungkin nanti di kemudian hari Bang kami minta lagi jam